Saya pastikan saya bertumbuk sama kamu kalah, ya, di ring tinju itu. Tetapi saya yakinkan tangan ini akan sampai ke mukamu. Itu sudah satu kepuasan bagi saya. Walaupun saya akan babak belur, pingsan di atas ring nanti, tetapi kepuasan saya adalah tangan ini sampai ke mulutmu. Ya. Semalam dia bilang itu harus minta maaf keseluruhan dulu, kata dia begitu, Bang. Gila-gila minta maaf ya. Ayo kasih jalan dulu ya. Tapi siapa menghadapinya? Makan dulu. Thank you ya. Puas kan? Puas dengan berita-berita itu ya. Puas kalau adu domba orang-orang. Terima kasih ya. Makasih banyak ya. Buat saudaraku Bugis Makassar, Tiaki terpecah belah. Saya itu kemarin ada masalah sama Farhat pribadi. Jadi kalau saya bicara itu kemarin, saya orang Makassar, kau orang Bugis. Kalau ada burung cabut pedamu, itu karena kita ini sama-sama Bugis Makassar menjunjung tinggi yang namanya Sirina Pace. Kalau mau hajar orang, buktikan. Jangan kau itu bicara di depan orang, tantang-tantang orang, terus kau tidak bisa buktikan, kau bikin malu orang, baru kau mau ancam-ancam sama dia. Jadi, saya itu pribadi, tidak ada mau merendahkan sukuku sendiri. Saya ini orang dari Makassar. Nenekku orang Jeneponto, saya lahir di Makassar, saya tinggal besar, bela Makassar di kejuaraan PON, Prapon, dan orang tahu saya itu di Makassar sudah lama. Saya bangga sama saya punya prinsip. Sirina Pace. Kalau kita dihina, di ini, oke lah kita diam. Ini kita ditantang mau dihajar. Jadi saya ingin membuktikan apa yang dia perkatakan itu. Jadi kalau ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhat pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antara sesama Makassar Bugis. Saya dari sana. Malu kak, ada siriku. Jangan sampai kita itu semua akhirnya berkelahi untuk urusanku pribadi dengan Farhat. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini urusanku dengan Farhat. Saya tidak mau kita terpecah belah. Dan saya itu bilang sama dia itu bukan tai. Dan saya tidak pernah ada niatan untuk ngatain dia kotoran. Saya bilang tai itu karena saya tidak setuju dengan perkataan dia. Dia mau adu domba saya dengan orang lain. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua, Bugis Makassar saudaraku, buat semua tetua suku, kepala adat, leluhurku, kanda-kanda semuanya yang saya sayangi. Ini urusanku pribadi sama Farhat. Saya sekali lagi Tabedi, minta maaf, sehat-sehat kita semuanya. Jadi gue berkunjung ke kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua sarep batangku di perantauan. Nah ini bagus sebenarnya karena di sini kita akhirnya bisa saling kenal. Tujuan itu adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau biasa. Dia datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana sejarah siri itu. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak senior-senior, jangan merasa tersinggung. Semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita, karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf. Biarkan saya selesaikan saya dilupakan secara pribadi supaya tetap fighting sini. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Denny Sumargo. Berani minta maaf ke lembaga kerukunan Sulsel. Denny Sumargo dapat dukungan dari Sumatera sampai Papua. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh. Ya, maafnya pun masih begini. Masih minta maafnya masih pakai baju singlet. Ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Karena
waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat. Kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Mungkin. Tapi menurut saya memberi saran ya itu menyangkut namanya harkat diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Memang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut dia apa-apain. Lagian antara kau dengan Farhat kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja. Satu rumpun kita. Gara-gara ada Bugis ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan gitu. Karena ada sukunya, makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Nah, kecuali saya bilang enggak, saya nggak mau, nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, nah, dia lupa dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah, urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Saya sudah 50 umur. Saya pikir kalaupun kita beradu di dalam satu ring, ini sangat cocok ya, sama-sama tua kita. Saya pastikan saya kalah. Saya pastikan saya bertumbuk sama kamu kalah, ya di ring tinju itu. Tetapi saya yakinkan tangan ini akan sampai ke mukamu. Itu sudah satu kepuasan bagi saya. Walaupun saya akan babak belur, pingsan di atas ring nanti, tetapi kepuasan saya adalah tangan ini sampai ke mulutmu. Ya. Saya tantang kamu di atas ring sebagai orang yang hari ini betul-betul menunjukkan rasa ego masing-masing. Ya, ini bukan mengancam, saya menantang kamu di atas ring. Ya. Jadi sikit-sikit lapor. Kamu jangan merasa sok hebat seolah-olah negara ini milik kamu begitu. Pantaslah si Rasman melawan kamu kemarin. Saya pikir, aduh, Masya Allah. Tidak, terima kasih. Salam Indonesia. Ya, minta maaf saya. Inilah digital teknologi memberikan ruang yang bebas untuk kita berbicara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Dan dia sudah minta maaf, udah saya anggap sudah selesai. Dan arahan sesepuh KKS cabut laporan, ya sudah saya cabut. Jadi ada dua yang menguatkan saya untuk mencabut. Apa aja? Permintaan maaf Denny dan arahan dari para tokoh-tokoh keluarga Makassar. Melihat Denny datang ke sini gentle menghadapi tetua-tetua dan berani meminta maaf depan umum dan media, gimana? Saya kira bagus. Itu untuk meredam, jangan sampai meluas ya. Jadi saya kira cara-cara itu bisa kita contoh. Setelah ketemu sama Denny, gimana sosok Denny? Ya baik. Pak, tapi setelah mencabut laporan, Farhat menghubungi Bapak nggak, Abang? Untuk sampai sekarang belum. Timnya Farhat? Belum. Katanya nggak ada menghubungi. Ada. Bang, rencana kapan mau cabut? Itu saya kemarin sudah datang. Karena laporannya kan, laporan saya masuk itu baru tanggal 9. Jadi harus diproses dulu. Karena nggak bisa langsung dicabut, itu pun pas saya sampai itu belum bisa dicabut karena berkas baru diterima baru hari itu juga. Pak, kalau kata Pak, berarti yang di Polres apa ya? Metro. Yang di Polres gimana? Saya kurang tahu. Bukan beda Polres. Saya di Polres saya nggak tahu proses hukumnya. Tapi yang di Polres itu atas nama siapa Pak laporannya Pak? Saya tidak tahu. Bukan saya. Itu bukan saya laporkan masalah ujaran kebencian. Baik. Pak, kalau informasi dari Polda, proses pencabutan laporannya berapa lama? Saya tunggu kabar. Tinggal Bapak yang tunggu info berarti ya? Tunggu kabar. Bang, kemarin satu hari udah. Bang, kemarin kan sempat katanya waktu di Polres Abang bilang katanya Densu itu bukan berasal dari etnis Makassar. Ya, sudah diklarifikasi kan? Sudah diklarifikasi kan? Ya udah. Ya, sekira itu aja ya. Tapi menyesal nggak Pak melaporkan Densu kemarin? Ya apa ya?
Enggak juga, saya enggak menyesal. Saya sudah dapatkan jawaban kan. Masalah ini sudah saya anggap. Ya kalau memang mau dihajar, hajarlah. Oh nggak ada, saya nggak mau ngajar kamu. Kalau memang kamu tidak menghajar saya, oke, saya minta maaf dan saya pamit. Nah, terjadi lagi tantangan dari orang yang berada di tempat Denny. Apa yang ada di tempat Denny? Di tempat Farhad. Ya. Tapi harusnya di situ kan diselesaikan dengan baik ya, Bun ya. Iya, terjadi di tempat si Farhad. Nah, apa kata si Farhad ini? Yang asistennya Farhan dorong Farhan kan, dorong kemudian bilang masalah kesukuan, timbullah masalah kesukuan. Nah, saya menilai hari ini orang Donsu adalah orang yang benar-benar gentleman, jantan, profesional dan luar biasa, bertanggung jawab. Laki-laki yang perkasa dan bertanggung jawab. Kenapa? Dia datang kepada perkumpulan keluarga besar Bugis dan menyatakan, memberikan keterangan dan kronologis dan langsung minta maaf. Akhirnya mereka cabut perkara. Nah, itu tentang ini gitu. Kayaknya berisik, nggak konsentrasi. Lanjut aja Bu, soalnya lagi live. Live jangan live. Udah. Jangan tidur. Denny Sumargo akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media sosial imbas laporan yang dilakukan oleh aliansi Bugis yang merasa tersinggung atas ucapannya ke Farhad Abbas baru-baru ini. Menariknya, suami dari Olivia Alan tersebut tak hanya meminta maaf sekali. Melalui akun TikTok miliknya, Denny Sumargo berani meminta maaf langsung dengan berkunjung ke Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Sebagai seseorang yang masih keturunan orang Sulawesi Selatan, apa yang dilakukan oleh seorang Denny Sumargo di tengah konfliknya dengan Farhad Abbas tak luput dari perhatian publik. Sebagaimana dilansir suara.com pada Selasa 12 November 2024, Denny Sumargo menekankan 3 kata di balik aksinya tersebut. 3 kata tersebut mengedepankan persaudaraan di antara mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan. Selain permintaan maaf, Denny ternyata juga meninggalkan petuah di sana. Denny Sumargo berharap bahwa masyarakat yang sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan tidak mudah tersinggung hingga terpecah belah. Sikap nyata yang ditunjukkan oleh Denny Sumargo ini menambah dukungan untuknya. Mulai dari Sumatera hingga Papua turut menyertakan dukungan untuknya. Selain itu, ada pula yang berasal dari Sulawesi dan ikut berpihak kepada Denny Sumargo.